Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Tiada yang bisa kami andalkan di dunia ini selain satu-satunya harapan dan kehidupan kami adalah Engkau pencipta kami. Karena Engkau adalah pencipta kami, karena itu patutnya kami selalu datang kepadamu bersyukur, berterima kasih atas semua hal yang Kau berikan bagi kami di muka bumi. Selama kami masih hidup di dunia, kami akan selalu memuji menyembah Engkau Bapa dalam roh kebenaran, dalam kasih dan sayang Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu membawa kami kepada kebaikan, kebenaran, dan kasih. Untuk itu kami butuh firman setiap hari agar kami tetap berjalan di terang-Mu, agar kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini. Di dalam kebenaran kasih Kristus Yesus, haleluya, kami sambut pembacaan kitab di siang hari ini, supaya kami beribadah dan selalu datang kepadamu. Dan biarlah puji-pujian, doa, penyembahan kami akan selalu menjadi dupa yang berbaharum di hadapan-Mu sebagai persembahan kami yang hidup kepadamu, baik tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Amin. Roh Kudus terangi hati dan jiwaku dengan firman-Mu setiap hari. Pembacaan kitab terambil dari 2 Raja-Raja 21 ayat 19 hingga dengan ayat 26 dan perikop Amon Raja Yehuda terdapat juga di kitab 2 Tawari 33 ayat 21 hingga 25 yang demikian bunyinya. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Meshulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan kesepakatan lawan dia dan membunuh raja di istananya, tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan kesepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara, janganlah menyimpang dalam hal penyembahan-penyembahan berhala, karena Tuhan tidak pernah berkenan kepada hal itu. Dan juga Tuhan yang benar-benar kita kenal adalah Tuhan yang benar-benar nyata, hidup, real, dan fakta bahwa Ia menyelamatkan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekarang sampai selamanya. Baik zaman dulu sekarang, tetaplah Tuhan yang hidup yang kami percayai, yang benar-benar berkuasa atas seluruh jagat raya ini. Kami tidak perlu mempertanyakan kuasa dan juga kebesaran Tuhan. Kami tidak perlu ribut dan banyak berdebat soal bagaimana kami menyembah Tuhan yang hidup, yang benar-benar datang dari bangsa Israel, yaitu Mesias yang hidup yang datang dari surga, yang menyelamatkan semua orang, dan semua orang harusnya mengenal Dia dalam pribadi Yesus Kristus, supaya kita tidak jatuh ke kiri ke kanan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, dan tidak hidup dalam dosa. Selama masih ada waktu, kita harus berbuat baik, kebenaran, dan kasih, supaya di dalam hidup kita merasa tenang ketika berpulang. Berbahagialah setiap orang yang dengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Apa yang kami dengar dan baca, biarlah akan selalu kami bawa, baik ibadah, baik kebenaran, kebaikan, kasih, akan selalu hidup di dalam kami selama-lamanya. Biarlah kami selalu bersuka cita dalam kesedihan, dalam duka cita, dalam kekurangan. Kami tetap hidup sebagai layaknya Tuhan mengajarkan kami dalam kasih. Karena tidak ada yang dapat menentang hukum kasih di dunia ini, siapapun manusianya di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya dalam Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. God bless you all. Kasih menutupi banyak dosa, tetapi kasih tidak bisa berbuat dosa, dan kasih tidak akan melakukan dosa. Orang yang mempunyai kasih, orang yang mengenal Yesus Kristus, tidak akan mau hidup dalam dosa, tetapi terus bertobat setiap hari. God bless you all. Happy Sunday. Selamat beribadah.